Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Apa kabarnya nih pada hari ini? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk dipimpin doa. Alhamdulillah, semoga pembelajaran kita dapat berjalan dengan lancar ya. Baik, sekarang Ibu akan cek kehadiran kalian terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang izin atau sakit? Oke. Ada lagi? Udah? Oke, baik. Semoga yang belum hadir bisa bergabung kembali dengan kita di pertemuan yang akan datang ya. Oke, ada yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Oke, silakan. Oke, betul ya, pada pertemuan minggu lalu kita sudah membahas mengenai bagaimana Belanda menjajah Indonesia gitu kan selama ratusan tahun, kemudian bagaimana rakyat kita melawan gitu dengan berbagai perlawanan gitu. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang datangnya kekuatan asing baru ke Indonesia gitu, yaitu Jepang gitu, dan bagaimana kekuasaan Belanda akhirnya runtuh. Nah, perlu kalian ketahui bahwa materi ini bisa dikatakan sangat penting gitu, karena dari sinilah semangat nasionalisme kita muncul gitu, terus tumbuh lebih kuat gitu. Nah, kita bisa melihat gitu bahwa kadang dari penderitaan muncullah kesadaran gitu untuk merdeka. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini yaitu kalian diharapkan mampu memahami latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, kemudian kalian juga diharapkan mampu menjelaskan jatuhnya Hindia Belanda gitu, dan juga pendudukan Jepang di Indonesia, dan yang ketiga kalian diharapkan mampu menganalisis gitu respon rakyat Indonesia terhadap kedatangan Jepang. Sekarang Ibu punya 2 pertanyaan untuk kalian jawab. Yang pertama, mengapa rakyat Indonesia awalnya menyambut kedatangan Jepang dengan penuh harapan? Dan pertanyaan kedua, apakah Jepang benar-benar membantu Indonesia merdeka? Silakan, ada yang mau mencoba menjawab? Ada yang mau mencoba berpendapat? Oke, silahkan. A few moments later. Oke, betul ya tadi apa yang dikatakan oleh rekan kalian, bahwa pada awalnya gitu rakyat Indonesia ini menyambut kedatangan Jepang dengan penuh harapan gitu, karena mereka menganggap bahwa Jepang ini sebagai saudara tua gitu yang datang dari Asia gitu untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan Barat gitu. Kemudian tadi pertanyaan yang kedua, betul ya, secara langsung dan juga tulus gitu Jepang ini tidak benar-benar berniat gitu untuk membantu Indonesia merdeka gitu. Tujuan utama Jepang adalah memperluas wilayah dan mengeksploitasi sumber daya untuk keperluan mereka perang itu sebenarnya. Nah, saya punya sebuah problem statement atau permasalahan. Kasusnya seperti ini. Bayangkan kalian hidup pada awal tahun 1942, di mana kekuasaan Belanda yang telah berabad-abad lamanya menguasai Indonesia tiba-tiba goyah. Di berbagai pelosok negeri, tentara asing yang sebelumnya asing bagi rakyat, yakni tentara Jepang, datang dengan cepat gitu membawa janji kemerdekaan, tapi juga sebagai bayang-bayang baru penjajahan. Nah, rakyat bingung, harapan dan ketakutan bercampur menjadi satu. Apakah kedatangan Jepang benar-benar membawa perubahan? Apakah penjajahan Belanda benar-benar berakhir? Dan bagaimana kehidupan masyarakat berubah gitu setelahnya? Nah, untuk memahami situasi ini lebih dalam, kalian akan Ibu bagi menjadi 4 kelompok, di mana masing-masing akan menelusuri satu aspek penting dari masa tersebut, di mana nanti kelompok 1 akan membahas mengenai latar belakang kedatangan Jepang ke Indonesia, kelompok 2 akan membahas mengenai proses jatuhnya Hindia Belanda ke tangan Jepang,
Kelompok 3 akan membahas mengenai kebijakan Jepang dan juga pendudukan Jepang selama berkuasa. Dan kelompok keempat akan membahas mengenai respon rakyat Indonesia terhadap pendudukan Jepang di Indonesia. Sebelum kalian melakukan diskusi, saya akan menjelaskan sedikit materi itu sebagai pengantar kalian dalam melakukan diskusi. Nah, jadi Jepang ini mulai agresif di Asia itu sekitar sejak akhir tahun 1941 gitu. Setelah Perang Dunia II meletus, Jepang mulai menyerang negara-negara di Asia gitu untuk mencari sumber daya alam. Nah, setelah menyerang Pearl Harbor, mereka ini mengincar wilayah yang kaya akan sumber daya alam gitu seperti Indonesia. Nah, Indonesia ini adalah target penting gitu karena kaya akan minyak bumi dan juga bahan makanan. Nah, lalu pada tanggal 1 Maret 1942, pasukan Jepang mendarat di berbagai wilayah dan hanya butuh waktu beberapa minggu gitu untuk akhirnya Belanda menyerah di Kalijati, Subang. Nah, Jepang ini kemudian mengambil alih Hindia Belanda dan Hindia Belanda pun resmi jatuh ke tangan Jepang. Nah, tapi gitu berbeda dari Belanda, Jepang ini datang dengan slogan Asia untuk Asia gitu. Mereka menyebut diri mereka sebagai saudara tua gitu. Nah, banyak rakyat yang percaya gitu, setidaknya pada awalnya. Tapi kemudian kebijakan kerja paksa, kekurangan makanan, dan juga penindasan pun mulai terjadi. Rakyat mulai sadar bahwa ini tuh bukan pembebasan gitu, melainkan penjajahan dengan wajah baru gitu. Nah, namun di sisi lain, Jepang membuka jalan gitu bagi pelatihan militer, organisasi politik, dan juga menjanjikan kemerdekaan. Nah, inilah yang harus kita analisis secara bersama-sama. Nah, silakan kalian bisa mulai berdiskusi bersama rekan kelompoknya untuk membahas sebuah permasalahan yang kalian dapat sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini Ibu sebagai fasilitator gitu juga akan ikut membantu kalian dalam diskusi kali ini gitu. Jadi silakan apabila ada yang kurang mengerti boleh ditanyakan ke saya. A few minutes later. Sekarang waktunya kalian untuk menyajikan hasil diskusinya di depan kelas gitu, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. A few minutes later. Oke, sudah cukup bagus ya apa yang sudah tadi kalian sampaikan, apa yang kalian diskusikan, apa yang kalian presentasikan tadi gitu. Ibu rasa kalian sudah mulai bisa melihat gitu bahwa ini tuh bukan sekedar pergantian penjajah gitu, tapi juga sebagai momen kebangkitan nasional. Nah, anak-anak, kita sekarang akan bersama-sama menganalisis dan mengevaluasi hasil pemecahan masalah yang telah kalian kerjakan tadi gitu. Saya akan rangkum dan bantu kalian gitu memahami secara lebih mendalam apa makna dari semua yang telah tadi kalian sampaikan. Tadi kelompok 1 menyampaikan bahwa Jepang datang ke Indonesia karena kebutuhan bahan baku industri dan keinginan untuk menguasai wilayah strategis di Asia Tenggara gitu. Betul ya, dan hal tersebut itu menunjukkan gitu bahwa kedatangan Jepang ini bukan semata-mata karena solidaritas Asia, itu melainkan karena alasan militer dan ekonomi. Maka bisa kita simpulkan gitu bahwa motif kedatangan Jepang ini lebih banyak didorong oleh kepentingan sendiri. Kelompok 2 tadi menjelaskan bahwa kekalahan Belanda disebabkan oleh serangan cepat Jepang dan lemahnya pertahanan militer Belanda di Indonesia. Nah, betul ya, hal tersebut menunjukkan bahwa jatuhnya Hindia Belanda bukan karena perlawanan rakyat, tetapi karena kekuatan militer Jepang yang jauh lebih unggul gitu. Indonesia hanya menjadi wilayah perebutan kekuasaan. Kelompok 3 tadi menyampaikan bahwa Jepang menerapkan berbagai kebijakan itu seperti kerja paksa yang disebut dengan Romusa, lalu pembatasan media dan juga penghapusan partai politik ya. Betul ya. Terus meski Jepang membentuk organisasi gitu seperti Putra dan juga PETA, semuanya tetap berada di bawah kontrol yang ketat gitu. Jadi
bisa kita simpulkan bahwa kebijakan Jepang ini bukan hanya untuk membebaskan rakyat Indonesia gitu, melainkan untuk memperkuat kekuasaan mereka sendiri. Nah, lanjut ke kelompok terakhir. Kelompok 4 tadi menjelaskan bahwa pada awalnya rakyat menyambut kedatangan Jepang dengan harapan baru gitu. Namun seiring berjalannya waktu gitu, rakyat mulai sadar dan kecewa karena penjajahan tetap terjadi, hanya berganti wajah gitu ya. Betul ya, respon ini menunjukkan adanya dinamika dan tumbuhnya kesadaran nasional gitu yang kemudian menjadi modal penting dalam perjuangan kemerdekaan. Nah, sekarang Ibu minta salah seorang lah gitu untuk menyimpulkan materi kita pada hari ini. Silakan, ada yang mau, ada yang bersedia. Oke, silakan. A few moments later. Oke, luar biasa ya, kesimpulan yang tadi disampaikan oleh rekan kalian sudah sangat mewakili isi pelajaran kita pada hari ini. Namun Ibu perkuat sedikit tadi, betul, Jepang datang ke Indonesia karena ambisi militer dan ekonomi, lalu kemudian Belanda ini kalah karena kekuatan militer gitu, bukan karena rakyat bangkit. Lalu kebijakan Jepang yang tetap menindas meskipun dibungkus dengan janji-janji manisnya gitu ya. Lalu kemudian rakyat juga mulai sadar dengan semangat nasionalisme justru tumbuh gitu di bawah tekanan itu. Nah, jadi meskipun Jepang menjanjikan kemerdekaan gitu, perjuangan kita untuk merdeka sejatinya tetap dilakukan oleh bangsa kita sendiri gitu ya. Itulah pentingnya kita memahami sejarah secara kritis gitu, bukan hanya menerima apa yang tampak di permukaan gitu. Oke, saya sangat mengapresiasi semangat belajar kalian hari ini ya. Jangan ragu untuk terus menggali sejarah kita dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Sebelum kita akhiri, mari kita melakukan refleksi terlebih dahulu ya. Bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pembelajaran hari ini? Apakah masih ada bagian yang membingungkan atau kurang jelas? Oke, terakhir, apakah materi yang disampaikan telah cukup dipahami? Oke, alhamdulillah ya. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas mengenai dampak pendudukan Jepang terhadap kehidupan sosial dan ekonomi di Indonesia. Jadi kalian bisa baca-baca dulu ya untuk mempersiapkan pembelajaran di pertemuan yang akan datang. Oke, sebelum kita akhiri, saya minta ketua kelas kembali untuk memimpin doa. Silakan. Oke, terima kasih ya. Semoga pembelajaran kita hari ini membawa manfaat. Teruslah semangat belajar, jangan pernah lelah mencintai Indonesia melalui pemahaman sejarahnya. Jadilah generasi yang sadar sejarah dan peduli pada bangsanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa dan tetap semangat.